Selama Al-Quran masih ada, kata-kata kafir tidak akan hilang. Dan kafir itu bukan penghinaan. Kafir itu nama. Allah kasih nama kafir kepada orang-orang yang nutup hatinya, sehingga iman tidak tembus dalam dadanya. Kata-kata kafir itu yang asli, Kiai, menutup. Kiai berdoa, Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, kafirkan dosa-dosa mereka. Apa itu? Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, tutup dosa-dosa mereka itu. Ampuni. Karena mereka itu menutup hatinya, sehingga iman tidak masuk. Allah katakan kau namanya orang kafir, orang yang menutup hatinya. Orang yang menutup hatinya bisa ingkar kepada Allah. Maka kadang-kadang kafir dia katakan ingkar. Aslinya kafir itu menutup dalam bahasa Arab. Dan bukan menghina nama. Kayak Mudrik, kalau monyet dinamakan monyet, menghina enggak? Menghina enggak? Kalau monyet dinamakan monyet, tidak menghina, memang namanya monyet. Babi dikatakan babi, bukan menghina, memang namanya babi. Tapi kalau saya katakan pada protokol, kau babi, nama itu menghina. Karena bukan namanya dinamakan. Kau monyet, menghina. Kalau monyet dikatakan monyet, ya memang namanya monyet. Kebo dikatakan kebo, memang namanya kebo. Kalau malu dikatakan kebo, jangan jadi kebo. Itu nama. Dan yang kasih nama itu Allah. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang menutup hatinya. Kan orang yang menutup hatinya mesti ingkar. Lalu kadang-kadang langsung dikatakan ingkar. Orang yang mengingkari Allah. Sebenarnya aslinya orang yang menutup hatinya, sehingga iman tidak tembus. Disitulah disebut oleh Allah, kau kafir, menutup hatinya, ingkar kepada Allah. Bukan penghinaan. Kenalan saya Kiai Mudrik, banyak di Jakarta itu, Cina-Cina itu yang baik dengan saya. Tidak pernah saya datang ke rumah saya, si kafir duduk, nggak pernah. Kalau namanya Pak Harun, Pak Harun persilakan duduk. Saya sebut namanya, tidak pernah saya jemput tamu masuk rumah saya, si kafir persilakan duduk, enggak pernah. Nah, dalam hadis Rasulullah, Pak Polisi, kalau orang non muslim mengerti syariat Islam, pasti dia memilih syariat Islam, pasti. Saya contohkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adza dimmiyan faqad adzani. Hadis, barang siapa orang yang menyakiti orang-orang kafir, orang-orang non muslim, yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan umat Islam, tidak celah mencela, tidak hina menghina, maka orang kafir tadi itu namanya kafir zimmiyun, orang kafir yang wajib dilindungi oleh umat Islam. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Apa ada agama di dunia yang lebih toleransi daripada Islam? Tidak ada. Sukarno bicara. Iya. Hadis yang menguatkan lagi, Kiai. Waman adza dimiyan fa ana husmuhu. Idza ma kuntu husmahu hasamtuhu yaumal qiyamah. Subhanallah. Mana ada barang siapa orang yang menyakiti orang non muslim, yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati, saling adil, tidak ada mencela-cela, maka sayalah musuhnya. Kata Rasulullah, kalau saya musuhnya orang yang nyakitin orang kafir yang rukun damai dengan Islam, saya musuhnya. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya toleransi Islam ini. Cuman oleh mereka dibikin Islam radikal, Islam teroris. Maaf, yang bikin Islam teroris mereka. Contoh,
Di Swedia bulan yang lalu ada demo, Quran dibakar. Kalau orang Islam ngamuk, salah apa benar kira-kira? Ayo saya tanya, kalau orang Islam marah, benar nggak kira-kira? Kalau orang Islam Qurannya diinjak, Qurannya dibakar, tidak marah, itulah Islam munafik. Masa Qurannya dibakar begitu diam? Tidak punya harga diri. Ini terjadi di Swedia. Dia mendemo sama Turki. Orang Swedia, Quran itu bukan kepunyaan orang Turki. Kalau Quran kepunyaan orang Turki khusus, persilakan. Quran ini bukan kepunyaan orang Turki, orang Swedia. Quran ini kepunyaan umat Islam sedunia. Kalau kita marah, timbul Sukarnamun marah, dikatakan radikal. Yang bikin radikal itu mereka. Contoh Swedia, beberapa bulan yang lalu, belum 1 tahun, demo karena anti Turki, lalu Quran dibakar, marahlah umat Islam sedunia. Perancis pernah bikin undang-undang, perempuan di depan umum tidak boleh pakai jilbab, di rumah-rumah persilakan. Terbalik Kiai, marah umat Islam. Justru pakai jilbab itu kalau di umum, supaya auratnya tidak kelihatan. Kalau di rumahnya kemotret dengan istrinya saling telanjang, saya juga. Lah kalau nggak telanjang gimana? Lah ini saudara, timbullah marahnya umat Islam, bikin peraturan yang kontroversi dengan ajaran Islam. Jadi kalau di luar rumah tidak boleh pakai jilbab, kalau di rumah marah umat Islam. Bagaimana tidak marah? Itu penghinaan sama umat Islam. Nah disinilah letaknya ini. Maka kalau syariat Islam ini dipaham oleh orang non-muslim, saya kira pasti orang non-muslim di Indonesia, saudara-saudara kita dari orang Tionghoa, pasti mendukung syariat Islam. Karena dia dapat perlindungan. Orang non-muslim yang hidup rukun dengan Islam. Mengapa? Di Jakarta itu lalu dibesar-besarkan soal identitas. Bukan umat Islam Jakarta yang salah. Yang salah Ahok. Menghina Quran. Begitu menghina Quran, menghina Kiai. Maka ketika Pak Luhut Panjaitan datang ke rumah saya katakan, Pak Luhut, Ahok itu menghina Islam atau tidak? Saya tidak tanya sama sampean. Sampean orang Kristen. Saya tanya sama saya bahwa Ahok itu menghina Islam. Kalau orang lalu berkata jangan dipilih, wajar. Menghina Islam dengan surat Al-Maidah. Kalau kamu mau dibohongin dengan surat Al-Maidah ini, subhanallah, kiai khutbah Jumat dianggap bohong yang baca surat Al-Maidah. Jadi Al-Quran bisa dijadikan alat untuk membohongi orang, itu penghinaan. Depan Pak Luhut saya katakan, tidak peduli. Nah, itu sebabnya kadang-kadang yang bikin Islam radikal, yang bikin Islam itu jadi teroris, mereka yang bikin. Siapa Usama bin Laden? Usama bin Laden anak emasnya Amerika. Anak emasnya Amerika itu. Usama bin Laden ketika perang Afghanistan melawan Rusia. Apa permintaan Usama bin Laden dilayani. Tapi setelah perang dengan Rusia selesai, Usama bin Laden dianggap berbahaya karena mempunyai ajaran Islam yang kuat. Dimusuhi. Siapa Saddam Hussein itu? Saddam Hussein anak buahnya Amerika itu. Ketika perang 8 tahun dengan Irak, perang Irak dengan Iran, Amerika di belakang Irak, semua senjata diberikan. Setelah selesai, dianggap Saddam Hussein berbahaya.
karena kokoh pendiriannya. Nah, akhirnya dimusuhi. Lah saya tahu. Inilah sebabnya kalau syariat Islam dijalankan, insya Allah aman. Islam paling toleransi. Insya Allah tidak ada agama sesatuan di Islam. Kita sudah ratusan tahun sejak zaman Belanda hidup rukun antara Kristen dengan Islam dengan Hindu. Nggak pernah ada perang Islam lawan Kristen, tidak ada pernah perang Hindu lawan Islam, tidak. Yang orang Hindu hiduplah dengan orang Hindunya di Indonesia, orang Buddha hidup dengan orang Buddhanya, orang Kristen hiduplah dengan Kristennya. Kita damai ratusan tahun. Cuman akhir-akhir inilah timbul seolah-olah Islam tidak toleransi. Subhanallah, sudah ratusan tahun kita hidup dengan Kristen, tidak pernah ada apa-apa. Nah disinilah saudara-saudara, lalu sekarang pemilu tidak boleh bawa identitas. Terus terang saja, saya akan memilih presiden yang identitasnya jelas. Tidak akan milih presiden yang identitasnya abu-abu. Contohnya di timur, calon bupati jadi penduduknya 2, anggota warga negara Amerika, warga negara Indonesia, terpilih lagi. Subhanallah, walaupun tidak benar ya, Jokowi presiden kita diisukan ijazahnya palsu. Nah, saya jangan diulang lagi presiden yang akan datang. Ada isu, walaupun tidak benar, ada isu ijazah palsu. Teliti, calon presiden itu identitas yang jelas. Jangan identitas yang abu-abu. Bawalah identitas dalam pemilihan umum, identitas yang membawa persatuan. Jangan membawa identitas yang bikin perpecahan. Tolong pemerintah, adakan sensus Taman Pahlawan. Tanya, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya jamin pemerintah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini fakta, bukan hoax. Tidak percaya, persilakan pemerintah. Datangi kuburan pahlawan itu. Siapa namamu? Agamamu apa? Siapa namamu? Agamamu apa? Pasti, saya yakin dengan tidak menghilangkan jasa elemen-elemen lain, tapi yang pasti 99% darahnya pahlawan Indonesia, darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini saya ulang. Maka jadi pemimpin bangsa itu harus tahu sejarah bangsanya. Jangan memimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, pasti tidak akan bijaksana karena tidak tahu sejarah bangsanya. Kalau yang tahu sejarah bangsanya, oh ini bangsa Indonesia, bahwa terbesar adalah umat Islam, dengan tidak mengurangi daripada jasa-jasa kelompok-kelompok yang lain. Tapi yang pasti adalah umat Islamlah yang terbesar. Apalagi saya katakan, seandainya ulama waktu tidak ada toleransi, NKRI tidak ada. Saya buka sejarah. Ketika Bung Karno mau mendirikan republik ini, membentuk 60 orang dari tokoh-tokoh bangsa ini. Untuk apa? Untuk mencari formatnya negara ini. Gagal. Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang dari tokoh nasionalis dan tokoh agamis, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Maramis, lalu Abi Kusno, termasuk juga Kahar Mudakir, termasuk juga tokoh Islam yang dari Sumatera Agus Salim, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Ki Haji Wahid Hashim.
9 orang itu berdebat apa format yang tepat untuk Indonesia yang beraneka ragam ini. Karena seluruhnya saling memberi pendapat. Nasionalis bertahan dengan nasionalisnya. Yang Islam bertahan dengan Islamnya. Akhirnya terjadilah suatu format rumus yang disebut Piagam Jakarta. Yang bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Subhanallah. Yang tidak Islam tidak terikat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam tidak usah melaksanakan. Mengapa perhitungannya? Karena mayoritas umat Islam. Kami menyadari Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam. Tapi pemerintah harus sadar Indonesia bukan negara Islam, tapi kebetulan menjadi negaranya orang-orang Islam yang mayoritas. Maka kalau pemerintah bikin peraturan, siapa yang akan melaksanakan? Rakyat Indonesia. Siapa rakyat Indonesia? 87% Islam. Jangan coba-coba pemerintah bikin undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Kami siap untuk menolak dan untuk tidak melaksanakan. Kan benar toh? Kalau bertentangan dengan agama kita. Nah, kamu harus tahu sejarah. Memimpin bangsa tahu sejarah. Apa yang terjadi, Kiai? Jam 3 sore datanglah seorang kolonel Jepang yang datang sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Jam 10 pagi kita mengucapkan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Mungkin ini antara kiai yang hafal Pancasila. Di situ hafal Alfiah, saya kata Pancasila hafal saya. Apa yang terjadi sore? Kalau ini tidak dicabut, 7 kata ini, Indonesia Timur tidak ikut. Maka Bung Hatta berpikir, baru diumumkan negara Republik Indonesia akan pecah menjadi 2. Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. Tanggal 18, Bung Hatta ngumpulkan lagi yang 9 orang ini berdebat. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan tokoh dari Sumatera. Perdebatan sengit, tapi dikhawatirkan Indonesia Barat mengadakan proklamasi, umat Islam, tokoh Islam ridho, rela. Padahal Bung Karno menyatakan ini satu keputusan agreement, gentleman agreement, satu keputusan yang jantan dengan segala perdebatan prosesnya. Masa lalu Indonesia akan pecah jadi 2 dengan segala pertimbangan, yang satu bertahan, yang satu bertahan. Kalau ini kita bertahan, Indonesia jadi pecah. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam waktu itu mencabut 7 kata ini, ridho, rela dicabut untuk NKRI. Seandainya tidak dicabut, NKRI tidak ada. Persilakan yang mau nonton, saya punya bukunya. Untung masih ada orang tua seperti saya ini yang begini-begini nggak ngerti nih orang. Santri-santri itu nggak ngerti. Komunis saja nggak ngerti, kok santri sekarang itu? Karena ditutup sejarah ini. Anak SMA ditanya, G30 nggak tahu. Kalau dikatakan PKI kejam,
Aneh, kejamnya apa? Karena tidak tahu. Kalau Subran Makmun tahu, semenjak tahun 26 sudah berapa kiai yang dibunuh oleh PKI. Tahun 48 berapa ribu kiai dan ansor yang dibunuh peristiwa Madiun. 65 diulang lagi dengan membunuh jenderal-jenderal dan ribuan umat Islam. Ya, mungkin seperti bapak polisi yang ada ini, mungkin juga tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Karena di sekolah SMA saya sudah tidak ada dibaca sejarah ini. Padahal ini sejarah. Jangan dilupakan sejarah ini. Oleh sebab itu Allah menyuruh faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh engkau sejarah-sejarah itu. Sejarah-sejarah itu kau baca. Belajarlah kepada sejarah. Kalau tidak ingin jadi korban sejarah. Kalau tidak ingin korban sejarah, baca sejarah. Mengapa pemimpin itu dielu-elukan oleh rakyatnya? Mengapa pemimpin-pemimpin disanjung-sanjung oleh rakyatnya? Mengapa pemimpin itu dimaki-maki oleh rakyat di demo? Ini sejarah yang menentukan. Kita tahu dari sejarah, belajarlah kepada sejarah. Maka ini saya mendahulukan pengorbanan-pengorbanan. Islam berdiri tegak kayak begini nih karena pengorbanan. Rasulullah pertama kali berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi karena ancaman orang kafir Quraisy. Baru setelah Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau berdakwahlah secara terbuka. Berpalinglah kau daripada orang-orang jahiliyah. Baru Rasulullah terang-terangan berdakwah. Tidak pakai sembunyi-sembunyi lagi ngajak Islam. Apa yang terjadi? Sahabat Rasulullah dibunuh. Sahabat Rasulullah disiksa. Diancam. Ini pekerjaan musuh Islam pada waktu itu. Sayyidina Bilal diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya kembali jadi murtad. Tapi Sayyidina Bilal tidak takut dengan kekerasan itu. Dia tetap berkata ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Subhanallah. Segala macam bentuk kekejaman, segala macam bentuk kekerasan tidak mampu memadamkan api Islam yang mulai menyala di kota Mekah untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Embargo ekonomi. Di pintu Ka'bah, di dinding Ka'bah ditulis semua bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itu penderitaan nabimu, itu pengorbanan para sahabat, sehingga Islam sampai kepada kita ini. Hargailah mereka itu yang berkorban itu. Ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya diembargo ekonomi, waktu itu saya katakan, hai bangsa Irak, ketika itu diembargo oleh Amerika Serikat, hai bangsa Irak, bukan kau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu diembargo ekonominya. Ditulis di dinding Ka'bah, semua kaum Quraisy tidak boleh mengadakan perdagangan dengan umat Islam, khususnya pangan. Yang dimaksud Rasulullah dengan sahabatnya biar mati kelaparan. Alhamdulillah, embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala di kota Mekah. Kota Mekah semakin terang dengan cahaya Islam. Akhirnya pemerintah Quraisy merubah lagi politiknya.
Ini saya ceritakan supaya jadi pelajaran uswatun hasanah kepada kita ini. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Tanya sama Muhammad tuh kira-kira maunya apa? Kalau Muhammad ingin menjadi pemimpin di tanah Mekah ini, kami bangsa Arab siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Jangan berdakwah lagi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, semua kekayaan bangsa Arab di kota Mekah kami serahkan sama Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan, maunya apa? Kalau dia mau kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah, saya siapkan anak perawan kota Mekah. Ponakanmu tinggal pilih, mau kain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Kira-kira aja. Kalau seorang kiai dikasih jabatan dengan pemerintah, bisa positif bisa negatif. Seandainya Syukron Makmun diangkat menjadi menteri dalam negeri, positif biar Pak Syukron dakwanya lebih bagus, jadi menteri dalam negeri, bisa ke kabupaten kemana-mana, bagus kan? Ada negatifnya. Negatifnya apa? Saya diangkat jadi menteri luar negeri supaya berhenti jadi kiai. Betul apa tidak kira-kira? Kalau saya jadi menteri dalam negeri, kira-kira diundang Kiai Mudrik, datang nggak kira-kira ya? Sibuk. Apalagi jadi menteri luar negeri. Mau diundang ada di London. Ada diundang ada di Jepang. Misalnya. Jadi orang kalau kiai diangkat oleh pemerintah, positif bisa, negatif bisa. Positifnya, Pak Kiai jadi menteri luar negeri Kiai. Nanti Kiai bisa berdakwah di Jepang, bisa berdakwah di Amerika, bisa berdakwah di Inggris, misalnya, walaupun tidak mungkin. Positif, memberikan kedudukan sama saya, supaya bisa berdakwah lebih luas. Negatifnya kadang-kadang diangkat jadi pejabat, diangkat jadi menteri, supaya berhenti ngajinya. Yang dulu baca Fathul Qorib di masjid-masjid, kalau Syukron Makmun diangkat jadi menteri luar negeri, berhenti baca Fathul Qoribnya, berhenti baca Alfiyahnya, berhenti baca Fathul Mu'innya, berhenti. Jadi mereka kadang-kadang kalau ingin supaya kiai berhenti jadi kiai, kasih kedudukan. Negatifnya, positifnya kalau dipergunakan, mumpung saya punya kedudukan, saya pergunakan supaya bermanfaat pada umat Islam. Nah, inilah yang namanya pengorbanan. Ternyata tawaran itu tidak mampu memadamkan api Islam. Yang akhirnya dengan tekanan, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Disambut oleh orang Madinah. Disitulah Rasulullah mendirikan satu negara Madinah yang pluralistik, terdiri dari bermacam-macam suku, terdiri dari bermacam-macam agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah batu, ada Islam. Jadi jangan kita bicara Indonesia pluralistik. Rasulullah sudah mengalami pertama kali pluralistik ini. Tapi Rasulullah mampu merangkul yang berbeda agama menjadi satu bangsa Madinah. Dapat merangkul semua suku-suku yang datang tadi dikatakan namanya Bani Aus, Bani Khosraj. Itu peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Tapi begitu dia masuk Islam, kedua-duanya matilah lampu api peperangan ini. Hidup rukun, hidup damai.
dengan memakai yang namanya piagam Madinah untuk menyatukan masyarakat yang pluralistik. Di Indonesia untuk menyatukan pluralistik dengan Pancasila yang menjadi kesepakatan kita bersama. Yang di situ hak-hak sama dilindungi. Semua orang yang beragama punya hak, punya kewajiban. Seandainya Kiai, orang di luar Islam itu ngerti syariat Islam, pasti mendukung Islam. Sekarang saya buka. Di dalam Islam itu tidak semua orang kafir itu sama. Betul Kiai? Ada yang namanya kafir harbiyun. Ada yang namanya kafir dhimiyun. Nah ini yang oleh kita kurang disosialisasikan Kiai. Sehingga mereka takut kalau syariat Islam berjalan. Padahal kalau syariat Islam berjalan Pak Polisi, mereka akan aman semuanya. Hadis Rasulullah yang diperangi oleh itu, qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Yang memerangi Islam itu yang perangi, yang membunuh Islam itu yang bunuh. Tapi jangan memulai. Semua Rasulullah ngirim pasukan-pasukan karena memerangi Islam. Kalau orang non-muslim, ada juga kiai punya, tokoh Islam punya gagasan, tidak saya sebut namanya, supaya kata-kata kafir dihilangkan dari Indonesia. Pernah mendengar itu? Pernah mendengar? Kalau Bapak pernah mendengar, kiai penuh berarti saya tidak hoax. Saya katakan, jangan satu profesor doktor, kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Kata-kata tidak bakalan hilang selama Al-Quran masih dibaca di Indonesia ini. Nah, kita ini semuanya hanya orang yang pandai makan jasa. Saya Syukran Makmun, termasuk Bapak Polisi depan saya semua ini, termasuk kiai-kiai depan saya ini semuanya pemakan jasa. Yang berjasa siapa? Yang di kuburan itu. Mereka pahlawan kita yang jadi korban. Dia tidak merasakan listrik masuk desa, dia tidak merasakan jalan tol, dia tidak merasakan jalan layang, dia sudah ada di kuburan. Sekarang kita yang makan jasa mereka. Saya tidak melarang saudara makan jasa, persilakan Anda makan jasa orang lain, saya tidak melarang. Tetapi yang saya himbau, jangan hanya pandai makan jasa, tapi pandailah kau berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah manusia-manusia yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Ya kita semua ini tukang joget di kuburan orang lain. Karena kita sudah tidak masuk orang yang berjasa, Kiai. Saya lahir tahun 41, revolusi 45. Saya tidak berjasa, malah saya mengganggu orang tua saya, digendong ke barat ke timur untuk mengungsi. Betul? Tidak berjasa saya. Sampai Bapak Presiden itu tidak ada andilnya di negara ini. Beliau lahir tahun 1962. NKRI sudah ada, negara sudah ada. Maka semuanya ini kita pemakan jasa. Diadakan pemilihan umum, Kiai, biayanya triliunan. Setelah dipilih, dikasih gaji, Kiai. Gajinya itu ada sampai 150 juta satu bulan. Anggota DPR tanya pada Kiai Mukhlisin, berapa gaji dia? Insya Allah di atas 60 juta tiap bulan terimanya. Yang jadi bupati berapa terimanya? Ingatlah pejabat-pejabat pemerintah, engkau digaji oleh rakyat, yang kasih makan engkau rakyat. Sangat berkhianat
kalau Anda tidak mau memperhatikan rakyatnya. Sejahterakan rakyatmu, lindungi rakyatmu, karena mereka berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia ini. Yang dicari keadilan, yang dicari kesejahteraan. Jangan menegakkan hukum, tegakkan keadilan. Hukum bisa dipermainkan, hukum bisa dijual belikan, betul apa tidak? Orang yang kaya pasti benar, orang yang miskin salah terus. Mengapa salah? Salahnya miskin. Maka saya katakan, bukan menegakkan hukum di Indonesia. Yang saya minta, tegakkan keadilan di Indonesia ini. Tegakkan keadilan, bukan tegakkan hukum. Mengapa? Ternyata hukum bisa dipermainkan. Maka Islam sangat mengutuk yang namanya sogok menyogok, ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang terima suap, kedua-duanya masuk neraka. Saya tidak pernah menyuap Pak Kiai, cuma ngasih. Saya tidak pernah terima suap, Kiai, cuma ngasih. Sama, yang ngasih dengan yang menerima sama. Mengapa Islam mengutuk perbuatannya? Karena yang namanya suap menyuap itu menghancurkan sendi-sendi hukum. Dengan sogok menyogok hukum tidak berlaku. Maka tolong pemerintah, jangan bikin undang-undang karet, undang-undang yang pasti. Jangan bikin undang-undang karet. Contoh undang-undang karet, pekerjaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Saya pidato ini mungkin dari yang tidak senang, lapor ke polisi. Lapornya apa? Tidak menyenangkan. Ya tentu saja, kalau pidato soal pelacuran, mesti orang pelacur itu tidak senang. Saya bicara penjudian, orang yang main judi tentu tidak senang. Termasuk perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan, bisa dihukum sekian tahun. Perkataan yang menjatuhkan nama baik, ya tentu saja kalau pemerintah dikritik, tentu dia merasa dijatuhkan, sehingga orang tidak berani lagi ngeritik pemerintah. Karena kalau dikritik pemerintah, wah ini menjatuhkan nama baik. Jatuhkan baik yang bagaimana? Dilihat, kalau kritikannya benar, tentu tidak melakukan pada baik. Insya Allah pemerintah, bagi istilah ulama tidak ada istilah apa namanya itu, musuh negara, oposisi. Ulama yang oposisi orang nggak ngerti itu, tidak ada. Kayak Wahab Hasbullah dulu, ketika Partai Nahdlatul Ulama, apa beliau katakan? Partai Nahdlatul Ulama tidak kenal oposisi, tapi Partai Nahdlatul selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kerja kamu dengan tim membebek, kerja sama dengan pemerintah, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berkoalisi lalu membebek, pemerintah salah atau benar didukung. Bukan itu tugas ulama. Ulama bekerja sama dengan pemerintah yang sah. Waktu itu Pak Kiai Wahab berkata, saya bukan bekerja sama dengan Bung Karno, saya bekerja sama dengan pemerintah yang sah. Ini jadikan pegangan oleh ulama itu, kerjasama dengan pemerintah yang sah, tapi tugasnya jangan dibuang. Karena kerjasama dengan pemerintah, pemerintah salah dibiarin. Kiai goblok. Ya sama-sama kiainya, ya selalu nggak kualat. Saya berkata yang benar ini. Kalau semua tidak ada yang berkata yang benar, siapa berkata yang benar? Atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Quran. Taatilah kau Allah,
Taatilah kau pemimpin-pemimpinmu. Dalam pemimpin politik namanya negara, pemerintah. Dalam pemimpin hukum namanya kiai. Ini yang harus ditaati. Tidak ada istilah oposisi ini. Maka ketika Habib Rizik datang dari Mekah, saya menyambut. Apa saya sebutkan? Pemerintah, kalau ada kiai berbeda pendapat dengan pemerintah, tolong jangan dianggap musuh. Itu namanya kiai yang peduli. Kalau ada kiai yang berbeda pendapat, undang ke istana. Mari ngopi bersama. Mari makan mie goreng bersama. Mari kita makan ayam goreng bersama. Mari kita bicara santai. Tanya sama kiai, apa maunya kiai? Pemerintah kemukakan. Itu namanya demokrasi. Kalau yang mengkritik pemerintah dianggap musuh, ya hancur negara ini. Di Magelang ada kiai yang bisa berbeda pendapat dengan Pak Bupati. Jangan dianggap musuh. Undang oleh Pak Bupati ke kantor kabupaten. Kiai kok ngomong gini, maunya apa Kiai? Alasannya apa Kiai? Kalau alasannya benar, ikut. Alasannya tidak benar, jawab Kiai, kurang benar begini nih Kiai. Begini sebabnya Kiai. Mari, ini namanya negara demokrasi. Jadi orang yang mengkritik pemerintah jangan yang lawan. Itulah yang akan menyelamatkan negara. Nah, ini selalu saya kembangkan supaya tidak ada kekacauan, tapi fungsi amar ma'ruf terus dengan pengorbanan. Contoh, saya dengan entitas Islam, saya merupakan umat Islam, salah satu daripada elemen bangsa yang saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk negara saya. Saya memakai nama Syukran Makmun sebagai umat Islam, ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk negara. Boleh nggak? Boleh nggak? Kami orang nasionalis ingin menyumbangkan pikiran untuk negara. Kami umat Hindu ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk negara. Yang tidak benar membawa identitas, saling maki-memaki, saling fitnah-memfitnah, saling jatuh-menjatuhkan. Ini identitas yang membawa perpecahan. Bawa identitasnya, tapi yang membawa persatuan. Kita sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, itu Bhinneka Tunggal itu diwujudkan oleh perbedaan identitas. Semua partai politik itu identitas. PDIP identitas. P3 identitas, PKB identitas. Bawalah identitas ini, tapi yang menyatukan bangsa, bukan yang bikin perpecahan. Misalnya saya buat identitas Islam, tapi saya jangan maki-maki calon yang lain. Maka nanti kalau sudah disahkan calon presiden oleh KPU, jangan ada yang menghina, jangan ada yang memfitnah. Itu sudah putra terbaik bangsa. Jangan hina-menghina antara calon presiden. Kalau sudah disahkan oleh KPU, kalau maksudnya menghina, KPU tuntut. Jangan yang sudah disahkan oleh KPU. Semua yang disahkan oleh KPU tanah bangsa yang terbaik. Nggak usah dikritik, nggak usah dijatuhkan. Persilakan, hai calon presiden, apa programmu? Kalau kau jadi presiden, tawarkan sama rakyat. Dan jangan menghina calon yang lain, jangan memfitnah calon yang lain, jangan mencari-cari kesalahan yang lain. KPK itu kewajibannya menjaga korupsi. Kewajiban KPK bukan mencari-cari kesalahan orang. KPK pekerjaan menjaga korupsi dan menangkap orang yang sudah korupsi supaya jerak. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu tidak benar. Ya kalau orang jadi salahnya kayak mudik, ya mesti aja Syukran Makmun juga banyak salahnya. Kalau mau dicari-cari kesalahan, mencari-cari kesalahan itu larangan agama. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini Islam. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi nanti kalau ada 3 calon presiden, 4 calon presiden,
Itu semuanya anak bangsa yang terbaik. Jangan dihina, jangan dimaki-maki, jangan difitnah, jangan dijatuhkan. Seluruhlah calon presiden itu kemukakan programnya. Adu program, bukan adu identitas. Walaupun asalnya majunya karena identitas. Paham ini? Kalau identitas itu dihilangkan, nggak bakalan hilang, Kiai. Jangan membohongi dirinya. Yang namanya orang Kristen pasti hatinya ingin mempunyai pemimpin yang beragama Kristen. Orang yang beragama Hindu, bagaimanapun hatinya pasti ingin punya pemimpin yang beragama Hindu. Itu bukan sara.